Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rajita dengan NIM 2008102036, kelas pendidikan bahasa Arab 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran asal dan menyimak. Mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat menyimak. Nah, hakikat menyimak itu seperti dengan pengertian menyimak. Nah, menyimak atau istima merupakan keterampilan dalam berbahasa Arab yang memungkinkan seseorang untuk memahami bahasa Arab yang digunakan secara lisan, sehingga terhindar dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari. Dengan memiliki penguasaan keterampilan menyimak yang memadai, diharapkan siswa terbiasa dengan bunyi-bunyi bahasa Arab yang pada akhirnya memungkinkannya untuk melafalkan bunyi-bunyi tersebut dengan benar. Itu pengertian atau hakikat menurut Ibrahim 1987 sampai 223. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari menyimak. Nah, di sini tujuan menyimak itu ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama untuk tingkat pemula atau disebut dengan mutadi. Yang kedua yaitu tingkat menengah atau disebut dengan mutawasid. Yang ketiga yaitu tingkat lanjut atau disebut dengan mutakodim. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tingkat pemula. Tujuannya yaitu ada 5. Yang pertama, mengenal huruf-huruf Arab yang sesuai maknanya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf yang berdekatan dengan mahrofnya. Yang ketiga yaitu membedakan huruf-huruf yang berharakat pendek dan panjang. Yang keempat yaitu mengenal huruf bertasydid. Yang kelima yaitu mengenal huruf yang berharakat tanwin. Nah, itu tujuan menyimak untuk tingkat pemula atau muktadi. Selanjutnya yaitu tujuan dari tingkat menengah atau disebut dengan mutawasid. Nah, tujuannya itu ada 5, sama saja. Yang pertama, memahami makna kata yang sesuai konteksnya. Yang kedua, memahami kata atau kalimat-kalimat tulisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memahami makna kalimat yang sesuai dengan intonasi. Yang keempat yaitu memahami makna kata secara tepat. Yang kelima yaitu memahami perubahan bentuk kata. Itu tujuan dari menyimak tingkat menengah. Selanjutnya yaitu tujuan dari tingkat lanjut atau mutaqaddim, yaitu ada 5 tujuannya. Yang pertama, memahami makna ujaran dengan konteks budaya Arab. Yang kedua, memahami topik pembicaraan yang sesuai dengan alur pembicaranya. Yang ketiga yaitu menangkap secara umum dari ujaran bahasa Arab sampai mengenal kesulitan. Yang keempat yaitu menangkap gagasan utama dari yang didengarkannya. Yang kelima yaitu menyampaikan isi kandungan pembicaraan. Itu adalah tujuan menyimak tingkat lanjut atau mutaqaddim. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahan ajar atau jenis materi. Di sini saya memaparkan 2 jenis materi atau bahan ajar dalam pembelajaran menyimak atau istimak, yaitu yang pertama, materi yang disampaikan oleh gurunya atau classroom Arabic. Yang kedua yaitu materi yang diambil dari area kehidupan orang-orang Arab atau living Arabic. Itu adalah 2 jenis materi atau bahan ajar dalam pembelajaran menyimak atau istimak. Selanjutnya yaitu media dalam pembelajaran menyimak atau istimak. Di sini saya memaparkan media, macam-macam media itu ada 3 dalam pembelajaran menyimak, yaitu yang pertama media audio seperti laboratorium bahasa. Yang kedua yaitu tape recorder. Yang ketiga yaitu alat peraga pita magnetik. Itu adalah
macam-macam media dalam pembelajaran menyimak versi saya. Nah, selanjutnya yaitu teknik pembelajaran menyimak. Di sini saya memaparkan teknik pembelajaran menyimak itu ada 6, yaitu yang pertama simak ulang ucap. Nah, teknik simak ulang ucap digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dengan pengucapan atau lafaz yang tepat dan jelas. Yang kedua yaitu identifikasi kata kunci. Nah, teknik identifikasi kata kunci dilakukan dengan cara meminta siswa mencari kata atau kalimat inti dari sebuah cerita minimal 1 hingga 2 paragraf. Yang ketiga itu parafrase. Teknik parafrase dilakukan oleh guru dengan cara menyiapkan sebuah puisi kemudian dibacakan atau didengarkan. Yang keempat yaitu identifikasi kalimat topik. Nah, teknik identifikasi topik dapat dilakukan oleh guru dengan cara menyiapkan bahan simakan minimal 1 hingga 2 paragraf. Kemudian disampaikan secara lisan kepada siswa dan siswa menyimak. Setelah selesai menyimak, siswa disuruh mencari kalimat topiknya. Yang kelima yaitu menjawab pertanyaan. Teknik menjawab pertanyaan dapat dilakukan oleh guru dengan cara menyiapkan bahan simakan minimal 1 hingga 2 paragraf kemudian disampaikan secara lisan kepada siswa dan siswa menyimak. Yang keenam yaitu bisik berantai. Teknik bisik berantai ini dapat dilakukan oleh guru dengan cara membisikkan pesan kepada siswa pertama dan dilanjutkan kepada siswa berikutnya sampai siswa terakhir. Itu adalah teknik pembelajaran dalam menyimak. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran menyimak. Nah, dalam melaksanakan evaluasi kemampuan menyimak, guru perlu mempersiapkan secara khusus alat ukur yang akan digunakan, menyiapkan bahan kebahasaan teks kemampuan menyimak, dan mengidentifikasi tingkat tes kemampuan menyimak. Setelah itu melakukan hal-hal tersebut di atas, guru menelah butir soal alat ukur menyimak untuk mengevaluasi ketepatan tes kemampuan menyimak tersebut. Nah, itu penjelasan dari evaluasi pembelajaran menyimak. Nah, mungkin itu materi pada kali ini, penjelasan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.